Ohayo minasan dan para kaum-kaum yang disakiti mantan, juga yang terselingkuhkan dan yang lagi PDKT tapi gak jadian. Apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, meskipun hati kalian sedang galau dan gundah gulana. Dan semoga kalian tentunya sehat selalu. Selamat datang di Neini Story. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Dark Spell yang liris pada tahun 2021 ini. Tanpa basa-basi panjang lebar, yuk kita simak ceritanya. Hiya hiya hiya. Di awal film menceritakan sepasang kekasih yang sedang berada di sebuah butik untuk fitting gaun pengantin. Mereka adalah Sonya dan Victor, juga seorang pekerja di butik tersebut bernama Senya yang sedang memakaikan gaun pada Sonya. Sambil mengobrol, mereka terlihat sudah saling kenal satu sama lain. Senya adalah tokoh utama di film ini. Dia mengurus anaknya sendiri hasil hubungannya dengan pacarnya, yang akhir-akhir ini pacar Senya semakin menjauh darinya. Dan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup, dia bekerja di sebuah butik. Kira-kira seperti itulah gambaran keadaan Senya. Oke, kembali ke cerita. Sepulangnya bekerja, Senya mencoba untuk menghubungi pacarnya untuk memperbaiki hubungan dengan pacarnya. Tapi sudah beberapa kali ditelepon tetap tidak ada jawaban. Lalu Senya berinisiatif untuk menyusul ke tempat pacarnya. Dan sesampainya di sana, Senya mendapati pacarnya sedang entep-entepan. Melihat kejadian itu, membuat Senya terus memikirkannya sehingga mengganggu pekerjaannya. Menyadari apa yang sedang terjadi pada Senya, ibunya menyuruh Senya untuk beristirahat dan menyarankan untuk meninggalkan pacarnya. Karena Senya tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintainya, kecuali Senya menggunakan mantra cinta. Mendengar itu, Senya termenung, seperti ada hal yang sedang dia rencanakan. Keesokan harinya, Senya pergi ke rumah pacarnya, bermaksud untuk mengembalikan barang milik pacarnya. Di sini kita tahu bahwa nama pacarnya adalah Kiril. Senya bertemu dengan Elena, yaitu ibunya Kiril. Karena kedatangannya tidak disambut dengan baik, Senya hanya menaruh barang-barang milik Kiril di luar. Lalu dia pun pergi. Sepulang dari sana, Senya menemui Kiril yang saat itu sedang bersama pacar barunya. Senya mencoba untuk bicara pada Kiril, berharap hubungannya bisa kembali baik seperti dulu. Di tengah pembicaraan, Kiril melontarkan kata-kata yang membuat Senya marah. Dan seketika itu Senya langsung memukul Kiril sampai berdarah. Dirasa perbincangan ini sia-sia saja, Kiril pun pergi bersama pacar barunya. Dan sebelum Senya pergi, Senya mengambil kembali tisu yang sudah ada bercak darahnya Kiril. Dengan beberapa hal yang terjadi belakangan ini, akhirnya Senya memutuskan untuk menemui seorang paranormal. Senya bermaksud menggunakan mantra cinta untuk memperbaiki hubungannya dengan Kiril. Sesampainya di sana, Senya diberitahu syarat-syaratnya. Ternyata cukup banyak syarat untuk menggunakan mantra cinta ini, seperti melemparkan garam ke arah mata angin, harus melakukan ritual di gereja, dan harus pada saat sepasang kekasih melangsungkan pernikahan. Senya juga diberi beberapa benda seperti sepasang lilin, daging mentah, dan tentu saja darahnya sendiri. Setelah semuanya selesai, Senya pun pergi. Beberapa hari kemudian tibalah hari pernikahan Victor dan Sonya. Tentu saja Senya juga hadir di acara tersebut. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Senya pun langsung memulai ritual mantra cintanya. Dia mulai melemparkan garam ke 4 arah mata angin, menyatukan 2 lilin lalu membakarnya sambil merapalkan mantra-mantra dan menambahkan darahnya agar bersatu dengan darah Kiril. Dan yang terakhir, Senya memakan daging mentah. Ajaibnya, efek mantra itu langsung terjadi, walaupun pada akhirnya Senya tidak sadarkan diri. Senya akhirnya tersadar dan dia sudah berada di rumah sakit. Kebetulan Victor yang seorang dokter bisa menangani masalah tersebut, sehingga kondisi Senya bisa membaik. Setelah memastikan kondisi Senya baik-baik saja, Victor keluar untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun saat sedang berjalan, Victor mendengar suara dari sebuah ruangan. Dan setelah diperiksa, ternyata
Melihat kejadian itu, Victor tampak marah. Sonya pun mencoba untuk meminta maaf, namun Victor tetap pergi. Malam harinya, Senya yang saat itu masih di rumah sakit terkejut dengan kedatangan Kiril. Namun ada yang berubah dari Kiril. Yang sebelumnya dia bersikap kasar dan tampak tidak peduli pada Senya, kini dia bersikap lembut dan meminta Senya untuk memaafkan kesalahannya dan memintanya untuk kembali bersamanya. Tentu saja Senya menerima Kiril kembali, karena memang itu yang diharapkan Senya. Mereka pun memutuskan untuk pulang dari rumah sakit dan melakukan sorodot gaplok sampai pagi. Setelah bangun tidur dari persorodot gaplokannya, Senya kaget karena Kiril sudah tidak ada di tempat tidurnya. Belum lama Senya terbangun, tiba-tiba ada yang mendekapnya dari belakang. Ternyata itu Kiril. Karena menurut Kiril, hari itu Senya sangat cantik. Kiril pun memutuskan untuk membuat sketsa Senya dijadikan pembuatan model patungnya. Saat sedang menggambar, tiba-tiba ibu Senya menelepon dan menyuruhnya untuk pulang. Kiril tampaknya terganggu dengan adanya kejadian itu. Namun, mereka memutuskan untuk tetap pulang menemui ibunya Senya. Ternyata ibu Senya menelepon karena ada beberapa bagian rumah yang rusak karena badai semalam. Kiril langsung memperbaiki jendela yang rusak. Tampak sekali ketidaknyamanan Kiril dengan keberadaan ibu Senya. Bahkan dia sempat terang-terangan bahwa ibunya mengganggu mereka. Ibu Senya terlihat kaget mendengar itu. Merasa ada yang tidak beres, ibu Senya memutuskan untuk tetap tinggal, walaupun sebelumnya berniat untuk pergi dari sana. Scene berikutnya memperlihatkan Kiril yang sedang membuat patung Senya. Namun dia merasa tidak bisa menyempurnakan patungnya. Karena yang dilihat Kiril, Senya yang asli sudah sangat sempurna. Kiril pun memutuskan untuk mencetak muka asli Senya. Namun di tengah-tengah pembuatan patungnya, tangan Kiril malah menjelajah kemana-mana. Dan ujung-ujungnya mereka melakukan ritual sorodot gaplok lagi. Berganti di mana Senya tiba-tiba di tempat kerjanya. Lihat Sonya mengembalikan gaun pengantin yang tempo hari dipesannya. Sonya mengembalikannya dengan wajah yang tampak kesal karena kecewa pernikahannya batal, dan Sonya berpikir penyebabnya adalah Senya. Mengetahui hal itu, Senya pun menelepon sang dukun yang dia datangi waktu itu. Tapi teleponnya tidak diangkat. Lalu Senya mendengar suara tangisan di dalam ruangan itu. Senya pun memeriksa sumber suara itu. Tiba-tiba tampak sebuah manekuin terlihat hidup dan mencoba menarik Senya. Karena kaget, Senya pun berteriak dan seketika manekuin tersebut menghilang. Setelah Senya pulang bekerja dan sampai di rumah, dia tidak mendapati anaknya berada di rumah tersebut. Senya pun panik dan mencari ke ruang kerja Kiril. Sesampainya di sana, dia terkejut melihat banyaknya cetakan topeng yang berbentuk wajahnya. Dan Senya pun mendengar tangisan Polina yang merupakan anaknya tersebut. Saat akan membawa Polina pergi, Senya pun dikejutkan dengan kehadiran Kiril. Lalu Senya pun berkata pada Kiril, "Apa kamu sudah gila? Karena telah membiarkan anaknya menangis dan tergeletak begitu saja." Namun Kiril tak menghiraukan perkataan Senya. Kiril malah berkata tidak ingin ditinggalkan Senya dan ingin Senya berada di sisinya sepanjang waktu. Dan hal itu membuat Senya keheranan dan ketakutan karena dengan sikap Kiril yang tak lazim. Senya berkata, "Aku milikmu, tapi bukan milikmu." Seolah menjelaskan bahwa dia memiliki kehidupan lain selain hanya untuk di sisi Kiril. Dan Kiril pun menjawab bahwa Senya adalah istrinya. Namun Senya menampik perkataan Kiril tersebut yang membuat Kiril marah dan menancapkan pisaunya pada topeng sampai hancur. Senya pun semakin ketakutan, namun tiba-tiba sikap Kiril berubah drastis dan bersikap lembut pada Senya, lalu meminta maaf. Scene beralih di hari berikutnya. Senya sedang bekerja. Dia melihat Victor yang kembali memesan gaun pengantin. Lalu Senya menyapa Victor untuk meminta maaf karena merasa telah mengacaukan pernikahannya tersebut. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba terjadi sesuatu. Sebuah tangan menarik Senya dan Senya merasa kesakitan di perutnya. Lalu Victor pun membawa Senya pergi. Senya. Saat mau memasuki mobil, tiba-tiba Kiril datang menghajar Victor dan terjadilah adu jotos. Namun setelah dijelaskan, akhirnya Kiril mengerti dan perkelahian pun berhasil dihentikan.
Melihat kejadian itu, Senya memilih pulang ke rumah ibunya untuk menjemput Polina. Kiril pun menawarkan untuk mengantarkannya ke sana. Malam harinya pun mereka berangkat. Namun di tengah perjalanan Kiril menuju ke jalan yang berbeda. Ternyata Kiril tidak bermaksud mengantarkan Senya ke rumah ibunya. Kiril malah membawa Senya ke rumah keluarganya. Seperti yang diketahui bahwa hubungan Senya dan keluarga Kiril kurang baik, suasana pun jadi canggung. Ternyata tujuan Kiril membawa Senya ke sana untuk melamarnya. Kiril bermaksud meminta cincin ibunya untuk melamar Senya, namun ibunya menolak. Melihat penolakan itu, Kiril terlihat marah dan tiba-tiba Kiril memotong jari ibunya dan berhasil merebut cincinnya. Bahkan ayahnya yang bermaksud menolong juga didorong oleh Kiril. Saat akan memakaikan cincinnya pada Senya, ayahnya berhasil menghentikan Kiril. Senya lari keluar rumah namun berhasil dikejar oleh Kiril. Kiril memberitahu bahwa anaknya ada padanya. Mendengar itu, Senya terpaksa ikut bersama Kiril. Ternyata anaknya ada di tempat kerja Kiril. Setelah mendapatkan anaknya kembali, Senya bermaksud pergi tapi dihalangi Kiril. Sudah tidak tahan dengan semuanya, Senya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Senya mengaku bahwa dia sudah merapalkan mantra agar Kiril mencintainya. Namun Kiril tetap bersikap seolah tidak peduli dengan apa yang dikatakan Senya. Kiril pun mencoba membujuk Senya. Namun tiba-tiba Kiril membenturkan kepala Senya. Senya pun pingsan. Setelah sadar, Senya mendapati dirinya sudah berada di bathtub yang dipenuhi adonan untuk membuat patung. Beruntung, dia bisa bangun dari sana. Kiril yang sedang menuangkan adonan untuk membuat patung pada Polina menyadari bahwa Senya tidak ada di bathtubnya. Kiril pun segera mencarinya. Saat sedang mencari, tiba-tiba Senya memukul kepala Kiril dari belakang dan segera membawa Polina keluar dari sana. Akhirnya Senya sampai di jalan raya dan berhasil menemukan tumpangan. Senya menceritakan bahwa dia putus dengan pacarnya dan sekarang sedang bertengkar. Tak lama berserang, Kiril ikut mengejar mobil yang ditumpangi Senya. Terjadi kejar-kejaran. Beruntung di persimpangan terakhir, mobil yang ditumpangi Senya berhasil mengecoh Kiril. Ternyata setelah kejadian itu, Senya tidak langsung pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumah Victor. Karena tidak membawa apa-apa, jadi semua kebutuhan Senya disediakan oleh Victor untuk sementara waktu. Sedangkan di rumah sakit, Victor kedatangan Sonya yang mencoba menjelaskan hal yang terjadi tempo hari, yaitu tentang perselingkuhannya dengan Oleg. Namun Victor tidak menanggapinya dan memilih untuk pergi dan masuk ke dalam lift. Di dalam lift, Victor bertemu dengan rekan kerjanya yang sedang membawa mayat. Victor sempat menanyakan tentang mayat itu. Ternyata mayat itu korban kecelakaan. Victor mencoba membuka kain penutup mayatnya dan ternyata itu adalah mayat Kiril. Beralih pada Senya yang saat itu sedang sendiri di rumah Victor, merasa ada yang aneh, Senya mencoba untuk memeriksa ruangan-ruangan rumah itu. Dia juga sempat melihat bayangan di dalam kamar mandi, tapi setelah diperiksa, di dalam tidak ada siapapun. Namun tiba-tiba tampak seseorang dengan topeng sambil menggendong Polina berada tepat di depan pintu, dan seketika pintu tertutup sendiri. Beruntung pintu bisa kembali dibuka dan Senya langsung menggendong Polina. Tak lama kemudian Victor datang. Senya yang ketakutan mengira itu adalah perbuatan Kiril. Namun Victor mengatakan bahwa Kiril sudah mati. Untuk membuktikan itu, Victor membawa Senya ke rumah sakit. Dan setelah dilihat ternyata benar itu mayatnya Kiril. Senya pun meminta waktu agar dia bisa berdua bersama Kiril. Setelah melihat kondisi Kiril sekarang, Senya merasa apa yang dilakukannya salah dan mengutarakan semua perasaannya. Namun tiba-tiba mayat Kiril hidup dan menarik Senya ke dalam tempat penyimpanan mayat. Walaupun sempat terjebak di dalam, tapi akhirnya Senya bisa keluar dari sana.
Setelah kejadian itu, Senya jujur pada Victor dan menceritakan semuanya tentang apa yang sudah ia lakukan. Mereka pun berniat menyelesaikan semuanya dengan mendatangi kembali dukun yang memberi Senya mantra cinta itu. Sesampainya di sana, dukun itu mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata pernikahan Victor dan Sonia tidak didasari dengan perasaan saling cinta. Mereka bukan cinta sejati. Victor tidak menginginkan Sonia, sehingga mantra yang dirapalkan Senya di pernikahan Victor tidak sempurna. Setan dalam mantra itu seolah ditipu. Alhasil membuat Kiril bersikap aneh seperti selama ini. Awalnya Victor tidak percaya hal semacam itu. Namun setelah dibujuk Senya, akhirnya Victor mau mengikuti ritualnya. Dimulailah ritual pemanggilan setan untuk dimasukkan ke tubuh Victor. Setelah Victor kerasukan setan, setan itu meminta semua yang telah dijanjikan di awal, termasuk jiwa Victor. Tiba-tiba Victor memecahkan cermin dan mengambil pecahan cermin itu untuk menyayat lehernya. Namun Senya berhasil menghentikannya. Tapi tiba-tiba Victor berbalik menyerang Senya. Untung saja seorang perempuan datang menolong dengan merapalkan mantra dan sebuah tongkat. Perempuan itu mencoba mengusir setan yang ada di dalam tubuh Victor. Usahanya berhasil dan Victor pun kembali sadar. I want to fix everything. Setelah peristiwa itu, Senya disarankan untuk melakukan pembatalan perjanjian dengan syarat semua yang hadir dalam pernikahan Victor dan Sonia tempo hari harus datang dengan kemauannya sendiri. Jika tidak, setan itu akan terus mengejar sampai mendapatkan jiwa yang diincarnya. It won't stop until he gets your soul. Sementara itu, Victor mencoba untuk menjelaskan semua yang terjadi pada Sonia agar semua baik-baik saja. Mereka harus memperbaiki semuanya. Awalnya Sonia menolak. Sonia merasa Senya pantas mendapatkan itu karena dia telah merusak semuanya. Sonia pun pergi menemui Oleg. Namun tiba-tiba yang ditemuinya bukan Oleg, melainkan sosok dengan topeng. Kaget melihat itu, Sonia pun berteriak. Oleg dan Victor pun segera menemui Sonia, tapi sosok itu sudah menghilang. Dengan kejadian tersebut, mau tidak mau, Sonia akhirnya ikut datang ke acara ritual. Tidak sampai di situ, teror mulai menghampiri ibu Senya. Polina yang sedang dijaganya pun ikut diculik. Ritual pun dimulai. Semua orang yang terlibat saat pernikahan itu juga sudah hadir. Senya mulai melakukan pembatalan perjanjian. Di tengah ritual, tiba-tiba Senya kesakitan dan mulai kerasukan, walaupun akhirnya bisa segera sadar kembali. Namun tiba-tiba setan itu masuk ke tubuh Sonia dan seketika menyerang Victor. Sempat dibacakan mantra oleh dukun, namun setan yang sekarang punya kekuatan lebih besar, sehingga tongkat dukun itu patah dan menusuk tubuh sang dukun. Karena kekuatannya cukup kuat sehingga tubuh Sonia yang dirasuki itu harus ditahan oleh 2 orang. Beruntung dukun itu masih sadar dan berhasil menyadarkan Sonia. Namun tiba-tiba suara Sonia berubah seperti ibu Senya dan menanyakan keberadaan Polina. Polina. Mendengar itu, Senya dan Victor bergegas pergi ke rumah ibu Senya. Namun tidak ditemukan siapa-siapa selain sebuah topeng. Tapi dengan begitu, Senya tahu keberadaan Polina. Mereka melanjutkan pencarian ke tempat Kiril. Tidak lama kemudian mereka menemukan ibu Senya di sebuah kursi dengan kaki tertancap paku. Bersamaan dengan itu, terdengar juga suara tangisan Polina. Victor memutuskan untuk menolong ibunya Senya, sedangkan Senya mencari Polina. Akhirnya Senya menemukan Polina yang sedang dipeluk ibunya. Sadar bahwa yang sedang bersama Victor bukan ibunya, Senya dan ibunya langsung keluar dari sana. Ternyata yang sedang bersama Victor adalah setan. Senya yang tidak tega melihat Victor yang sedang disiksa setan, akhirnya menyerah dan menepati janjinya untuk memberikan jiwanya pada setan. Setelah Senya mengucapkan ikrarnya, setan itu menghilang. Dan Senya pun harus mati. Dia menenggelamkan dirinya ke cairan bahan pembuat patung. Lalu Sin memperlihatkan Senya berjalan ke altar untuk mengucapkan janji suci dengan setan.
Senya tampak terkejut karena yang menunggunya di depan altar adalah Kiril. Dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mencintai kita. Begitupun sebaliknya, cintailah orang yang benar-benar mencintaimu, dan jangan memaksakan kehendak yang bukan milik kita dengan keegoisan, karena bisa merugikan orang lain dan diri sendiri di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton. Bersama saya Neni, arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.